ini anak-anak. Macam-macam jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu jaringan meristem atau embrional. Kenapa jaringan kita itu kok dikatakan sebagai jaringan meristem? Seperti yang sudah Bu Nining katakan tadi, jaringan meristem itu apa? Jaringan yang aktif membelah, sehingga jaringan ini kita temukan pada tumbuhan muda. Terus kemudian selain di tumbuhan muda, kita bisa menemukan di mana? Nah, ini kita bisa temukan di mana? Ada di 1, apikal. Terus kemudian 2, lateral. Kemudian yang ketiga interkalar. Nah, ini. Sehingga Bu Nining sering memberikan jembatan keledai terkait dengan jaringan meristem itu adalah Bu Nining sering menggunakan ini. Mas Ali. Apa itu Mas Ali? Jaringan meristem yang bisa kita temukan di apikal, lateral, dan interkalar. Apikal di mana? Ada di ujung. Lateral ada di mana? Ada di pangkal. Interkalar ada di mana? Ada di pertabangan. Misalnya nih, Bu Nining sekarang adalah suatu tumbuhan, suatu pohon. Kakinya Bu Nining adalah akarnya. Kemudian di sini misalnya tangannya Bu Nining atau ketiaknya Bu Nining, di situ adalah percabangan, ya. Terus kemudian kepalanya Bu Nining, ini adalah bagian lateralnya, ya, seperti itu. Mas Ali, bukan Mas Alnya di Ikatan Cinta loh ya. Oke. Lanjut, sekarang kita masuk di jaringan permanen. Dikatakan sebagai jaringan permanen, apa itu jaringan permanen? Yaitu jaringan yang terdapat pada tanaman dewasa. Nah, seperti itu. Biasanya jaringan ini jarang membelah ya. Oke, kita akan membahas satu persatu anak-anak. Jaringan meristem atau embrional merupakan jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya apa? Artinya adalah mampu membelah secara terus-menerus. Nah, ini contohnya ada di mana? Ada di ujung. Ujungnya tidak hanya pada akar saja, tetapi kita juga bisa melihat di ujung akar, bisa kita lihat di ujung batang, ataupun juga bisa kita lihat di ujung daun. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Apa saja ciri dari jaringan meristem itu? Nah, yang mulai ngantuk, mulai ngeblank, ayo kita semangat lagi. Kita cari apa saja yang termasuk di dalam ciri-ciri dari jaringan meristem. Yang pertama, yaitu sel-selnya masih aktif membelah. Bentuk dan ukuran selnya sama karena masih terdapat pada tanamannya masih muda. Kemudian kaya akan protoplasma, ingat pada saat kita belajar tentang struktur dan fungsi sel plasma. Plasma di sini berupa apa? Berupa cairan, ya, seperti itu. Terus kemudian dinding selnya tipis karena masih muda tadi ya. Terus isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Vakuola atau rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Kalaupun ada itu sangat kecil, ya. Nah, sedangkan jaringan meristem itu terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya ada jaringan meristem primer yang biasanya kita temukan pada tanaman yang masih muda, dan yang kedua yaitu jaringan meristem sekunder. Di mana kalau jaringan sekunder itu kita temukan pada tanaman atau tumbuhan yang sudah dewasa. Sedangkan berdasarkan letaknya ada apikal, lateral, dan interkalar sesuai dengan yang sudah Bu Nining sampaikan tadi ya. Oke, sekarang jaringan meristem primer.
berasal dari sel embrional atau sel yang masih aktif membelah, menyebabkan pertumbuhan primer, jaringan yang terbentuk dari meristem primer, jaringan primer, contohnya meristem yang terdapat pada tumbuhan ujung akar, ujung batang, sehingga dikatakan sebagai meristem apikal. Ya, ini loh, salah satunya di bagian ujung-ujungnya ini. Ya, lanjut, yaitu jaringan meristem sekunder. Tadi Bu Nena mengatakan di sini kita temukan pada tanaman yang sudah dewasa. Nah, ini Bu Neneng katakan berasal dari jaringan yang sudah dewasa, mengalami atau mengadakan diferensiasi. Terus kemudian menyebabkan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder itu terbukti dengan terbentuknya apa? Terbentuknya kambium. Kalau primer ini tadi, saya tambahkan terdapat pada tumbuhan yang masih muda. Oke, lanjut. Contohnya adalah kambium dan gabus. Nah, seperti yang sudah Bu Neneng sampaikan tadi. Dan kambium gabus ini akan berkaitan dengan proses terbentuknya lingkaran tahun. Di mana setelah kalian mengetahui proses bagaimana terbentuknya lingkaran tahun, kalian akan mengetahui bagaimana umur dari suatu tumbuhan. Seperti itu anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua sekarang, kita membahas tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apa sih jaringan permanen atau jaringan dewasa itu? Merupakan jaringan yang berbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi. Tadi kan pada jaringan meristem sudah mengalami nih 3 tahapan, yaitu mengalami pembelahan, elongasi atau perpanjangan, dan yang ketiga yaitu diferensiasi dan spesialisasi. Sudah terbentuk jaringan-jaringan yang lainnya dari jaringan meristem tadi, terus kemudian setelah terbentuk jaringan-jaringan itu dia memiliki fungsi sesuai dengan jaringan-jaringan yang terbentuk. Lanjut, ciri-cirinya antara lain telah mengalami diferensiasi karena terbentuk jaringan baru. Pada umumnya tidak mengalami pembelahan lagi karena sudah dewasa atau permanen. Berbentuk permanen, rongga besar dinding selnya sudah mengalami penebalan. Berbeda dengan meristem tadi, rongga atau vakulanya tidak ada pun sangat kecil dan itu biasanya rapat ya. Klasifikasi jaringan ada beberapa. Yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu berasal dari kata epi dan dermis. Ya. Epi di sini artinya adalah tepi, dermis itu artinya adalah kulit. Sehingga epidermis itu biasanya jaringan yang terdapat di bagian tepi sehingga dia berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu biasanya salah satu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Jaringan penguat atau bisa juga dikatakan sebagai jaringan penyokong seperti ini ya. Kemudian ada jaringan pengangkut yang salah satunya di dalam jaringan ini terdapat xilem dan floem. Kemudian jaringan gabus, nanti di dalamnya ada kambium gabus yang berfungsi juga untuk proses terbentuknya lingkaran tahun untuk mengetahui umur dari suatu tumbuhan. Berikut gambaran terkait dengan jaringan-jaringan permanen. Ini yang pertama yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, kemudian ada jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan yang berikutnya yaitu ada jaringan gabus. Anak-anak, terkait bagaimana jaringan epidermis, parenkim, penguat, pengangkut, dan juga gabus, ada tugas untuk kalian. Nah, ini tugasnya. Apa tugasnya? Yang pertama, silakan cari ciri dan fungsinya dari masing-masing jaringan parenkim tadi. Misalnya epidermis itu cirinya itu bagaimana?
Fungsinya untuk apa? Bentuk selnya bagaimana? Kemudian parenkim. Parenkim itu ada siapa? Pembagiannya ada siapa? Bagaimana cirinya? Bagaimana susunan selnya dan sebagainya. Yang kedua, buat peta konsep tentang organ pada tumbuhan. Yang ketiga adalah transportasi pada tumbuhan, ya. Oke, kita jumpa lagi pada materi berikutnya yaitu organ tumbuhan dan transportasi tumbuhan, ya. Tetap semangat untuk belajar, tetap jaga iman dan imun kalian juga kesehatan kalian, ya. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang akan datang kita juga masih dipertemukan dalam kondisi yang sehat pula. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.